Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukri la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Siti Aminah, Bapak Agus Sairi MPD. Yang saya hormati panitia MPLS SMK Siti Aminah. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf SMK Siti Aminah. Dan yang selalu kami banggakan, kami sayangi, anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 10 SMK Siti Aminah yang pada hari ini melaksanakan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Siti Aminah. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elvas Muzaki, mengampu pelajaran fikih di SMK Siti Aminah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan mengisi atau menyampaikan materi dalam kegiatan MPLS SMK Siti Aminah dengan tema pembinaan mental agama di sekolah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di SMK Siti Aminah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat berkembang dengan baik, khususnya kepada seluruh anak-anakku sekalian. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sebuah tradisi di SMK Siti Aminah, sebelum pelajaran atau kegiatan dimulai itu selalu didahului dengan pembacaan doa dan sholawat. Oleh karena itu, setelah kita membaca suratul Fatihah, marilah kita bersama-sama membaca sholawat yang biasanya dibaca oleh seluruhnya siswa-siswi dan bapak ibu guru di SMK Siti Aminah, yaitu membaca sholawat naria bersama-sama. Ayo kita bareng-bareng, yang ada di rumah, yang ada di kamar, yang ada dimanapun yang mengikuti kegiatan MPLS ini, khususnya materi pembinaan mental agama, marilah kita narian bersama-sama terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bihil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa
نفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang selalu kami banggakan, alhamdulillah di hari yang ketiga ini, hari kedua, hari Rabu tanggal 15 Juli, kalian melaksanakan daring MPLS, pengenalan lingkungan sekolah di SMK Siti Aminah. Anak-anakku sekalian, ketika proses belajar mengajar ini mengalami pergeseran atau perubahan yang tidak seperti tahun kemarin, tidak bertatap muka, tetapi sekarang menggunakan sistem daring atau online, karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini jangan menyurutkan, jangan sampai padam niat kita dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu di masa-masa pandemi COVID. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menata niat kita, menata tujuan kita dalam mencari ilmu di SMK Siti Aminah. Katanya Rasulullah, innama a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Walaupun proses belajar mengajar ini secara daring, tapi kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu, insya Allah ilmu yang ditransferkan oleh Bapak Ibu guru kalian, ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kalian. Bapak Ibu guru tidak henti-hentinya mendoakan kalian dimanapun, dalam keadaan apapun. Bapak Ibu guru selalu mendoakan siswa-siswinya, putra-putrinya, agar nanti ketika sudah lulus dari SMK Siti Aminah, bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau seumpama mencari pekerjaan, itu diberi kemudahan oleh Allah ketika mencari pekerjaan di perusahaan maupun di instansi-instansi lain. Oleh karena itu anak-anak, ayo kita bareng-bareng niat kita ditata untuk mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut, jangan ragu, jangan minder ketika kalian menjadi bagian dari lembaga SMK Siti Aminah. Ilmunya Allah itu luas, tempat belajar itu luas. Yang penting itu adalah keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmunya, keikhlasan seorang murid ketika menerima ilmu yang diberikan oleh gurunya. Tidak menjadi jaminan. Anak-anak perlu kalian perhatikan, kalian catat, tidak menjadi jaminan ketika kita mempunyai cita-cita sekolah di sekolah negeri itu nanti akan menjadi orang yang sukses. Itu tidak menjadi jaminan. Karena apa? Rizki, jodoh, mati itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, sudah dicatat, sudah ada porsinya masing-masing. Jadi ketika kalian anak-anak sekolah di SMK Siti Aminah, jangan minder, tetap pede, tetap gagah. SMK Siti Aminah itu mantap. Jangan ragu, insya Allah dengan keberkahan sholawat yang telah kita baca setiap hari, rutinan sholawat Muhammad yang ada di lembaga, insya Allah
kita semuanya kerembesan, mendapat keberkahan dari sholawat Muhammad tersebut. Anak-anakku yang terpenting di masa pandemi COVID ini, Pak Elfas mengingatkan, menghimbau kepada anak-anak sekalian, tetap kita menjaga kondisi badan kita, menjaga kesehatan kita, keluarga kita. Dengan apa? Dengan cuci tangan, sering cuci tangan. Walaupun di dalam ajaran agama Islam, cuci tangan itu sudah ada. Seperti ketika mau sholat 5 waktu, kita berwudu. Berwudu itu membasuh, mencuci tangan. Inilah keistimewaannya ajaran-ajaran agama Islam yang tidak kita sadari, itu. Sekarang ada pandemi COVID, kita dihimbau untuk cuci tangan. Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu mengajarkan kepada kita untuk berwudu, bersuci. Bukan hanya jasadnya, tapi ruhanianya juga ikut bersih. Kalau kita istiqomah mendawamkan wudu. Yang kedua, kita gunakan masker. Kemana saja kita gunakan masker, apalagi di jalan raya, anak-anak. Ketika kita naik sepeda motor, naik kendaraan, atau yang sekarang lagi ngetren goes pakai sepeda pancal, jangan lupa tetap gunakan masker, tetap menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter ketika kita bertemu dengan teman, kita bergaul dimanapun. Jadi di masa pandemi COVID ini, anak-anak proses belajar mengajar secara daring tetap kalian ikuti dengan baik. Anak-anakku sekalian, pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam ajaran agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Tidak ada paksaan dari manapun. Itulah esensinya pendidikan moral. Kalian sebagai seorang siswa itu harus mengikuti apa yang menjadi aturan, menjadi peraturan sekolah, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Anak-anak, sebagai seorang murid, sebagai orang yang mencari ilmu di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, itu dijelaskan ada beberapa adab, ada beberapa etika seorang murid ketika belajar. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan ada sekitar 35 bagaimana adab atau etika seorang murid dalam mencari ilmu. Cuman nanti Pak Elfas tidak akan menyampaikan keseluruhannya karena nanti waktunya panjang, banyak. Yang pertama, seorang murid itu harus suci, menyucikan hatinya dari perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang dapat mencederai kesungguhan niatnya dalam belajar.
Jadi hatinya harus suci. Tidak boleh ketika sekolah, berangkat sekolah, niatnya itu ben engko oleh cewek, ben engko oleh cowok. Tidak boleh. Itu niatnya sudah melenceng. Jadi niatnya itu harus suci, tulus. Niatnya apa? Mencari ilmu, mencari keberkahan dari Bapak Ibu guru. Jadi nomor satu harus niat, seperti yang Pak Elva sampaikan tadi, bahwa innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya harus kita niatkan dengan baik. Nah, di dalam etika seorang murid dalam mencari ilmu itu harus suci hatinya, suci sungguh-sungguh, benar-benar niatnya untuk belajar. Yang kedua, seorang murid harus bisa mengesampingkan atau menyingkirkan segala hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi belajarnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam proses belajar, ia harus rela menempuh jarak yang sangat jauh dari rumahnya, jalan kaki, naik sepeda ontel, harus rela, dan biar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, seorang murid ketika menuntut ilmu itu harus senantiasa rendah hati, senang terhadap ilmu yang dipelajari, dan juga harus rendah hati, selalu senantiasa rendah hati terhadap para bapak ibu guru yang mengajarinya, yang menyampaikan ilmunya. Tidak boleh berlaku tidak sopan terhadap seorang guru, baik itu guru agama maupun guru umum. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi COVID ini, ketika kalian belajar secara daring, Pak Elvas berpesan, ketika kalian di rumah tetap laksanakanlah sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun, sak repot-repote kalian di rumah, jangan sekali-sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah cerminan seorang muslim, apalagi siswa-siswi SMK Siti Aminah yang notabene-nya adalah sekolah keagamaan. Jadi anak-anak, tolong kalau di rumah ketika proses belajar mengajar secara daring seperti ini, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Kalau bahasanya anak sekarang, katanya siswa-siswi, ojo ditinggal lewung. Ojo lewung, ojo sering-sering nang tempat-tempat hiburan, ke warung kopi, kanuk gaene nang warung kopi. Ndak apa-apa ke warung kopi, cuman dibatasi waktunya. Jangan seharian penuh dihabiskan di warung kopi. Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Elva sampaikan. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Situasi dan kondisi pandemi COVID ini segera berakhir, kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara bertatap muka. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di SMK Siti Aminah ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu ditambah rezeki dan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah, sehingga anak-anak ketika
belajar atau berangkat ke sekolah bisa dengan nyaman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.